banyak yang jadinya tidak merah tapi ada yang orange. Di sosok si Kenyamanan daun ikannya itu. juga, sosok daunnya tuh berguna untuk ikan di dalam tanknya. Menurunkan stres ikan ya. Betul. Dari terpanjang pertama toman, lebih di taste warna, bunga sama performnya itu kayaknya lebih wah karena bunganya bisa tembus sampai atas. Kalau dari bahanan bisa perawatan maksimal dan genetiknya memang bagus, dia bisa bagus banget. Oke, tadi kita udah lihat gabus, cana impor atau snakehead subtropis galerinya. Sekarang kita mau lihat galeri maru atau cana maru leodes atau emperor snakehead. Sekarang kita lihat nih. Oke, tadi kita udah bahas cana, terutama gabus impor dari India. Terus tadi di ending kita bahas dia ada maru satu, yellow sentarum. Nah tadi kayak yang tadi udah saya sebut. Setelah itu kita akan bahas lebih spesifik cana maru leodes atau emperor snakehead. Nah, bersama Bang Jimmy, ada berapa tipe nih atau varian dari maru? Ini masuknya ke jenis atau lokality? Kalau lokality Semua. banyak banget sih ya. Jadi banyak. dan banyak yang kurang bisa dipertanggungjawabin juga, jadi agak susah kita nyebutnya. Jadi paling berani sih Andi cuma bilang pembagian paling jelas itu umumnya di Indo, ada di Sumatera sama di Kalimantan. Di Sumatera itu biasanya yang umum dikenal dua, Jambi sama Riau. Kalau di Borneo biasanya disebutnya di daerah Sentarum, Sampit, sama di daerah Kapuas, dan di beberapa daerah lain banyak. Dan di Borneo paling banyak untuk lokality per daerahnya. Nah, di Borneo sendiri katanya ada nih red maru. Nah itu kira-kira masuk ke jenis yang sama apa beda apa gimana? Kalau dari Ane pribadi sih ya bilangnya, dan beberapa ada pemain maru yang lebih spesifik, dia pernah merhatiin dari bentuk badan sedikit beda, panjang fin sama total sirip tulangannya itu beda. Jadi bisa dibilang dia spesies beda, tapi buat sekarang masih masuknya sih cuman beda varian aja, dia hanya red. Belum resmi dipisahin. Berarti secara garis besar dibagi tadi Sumatera, Borneo sama red. Ya, dan di Thailand ada juga, sama di daerah Malaysia. Sama di luar ada ya, di luar Thailand ada. sama Malaysia. Betul. Oke, berarti sekarang kita bahas di sini ada maru apa aja nih? Di sini Ane sih punya ya nggak banyak sih, cuman jenisnya dominan sama. Yang ini yellow sentarum. Ini Ane piara udah 2 tahun lebih. Ini yang kecilnya kayak di sebelah tadi berarti ya? Iya, kecilnya mirip kayak yang di sebelah. Maksudnya tipenya sama ya, cuman tiap individu mungkin bunganya atau apanya nih yang beda nih tiap individu? Kalau Ane pribadi, kalau ngelihat dia beda di tengkorak kepalanya. Tengkorak kepalanya YS selama Ane perhatiin selama ini, dia punya bentuk kotak di tengkorak tulangnya. Jadi YS sama tulangnya. maru Borneo lain ataupun sama Sumatera bentuk tengkoraknya tadi beda ya? Ane bisa bilang beda, mirip tapi ada sedikit yang berbeda kalau saya bilang. Nah, ini yellow maru nih untuk ukuran segini udah mentok apa masih bisa gede lagi? Ini masih bisa lebih gede lagi. Tapi segini udah dewasa ya? Ini sudah dewasa, ini size udah hampir 60 untuk si yellow sentarum. Nah, untuk yang ini nih grade biasa bagus atau gimana nih? Kalau untuk grade, kalau bahas grade agak berat ya, cuman di sini ya saya coba sedikit berani bilang ya ini lumayan lah saya bilang, karena untuk bunga dia tidak terlalu banyak, tapi untuk panjang finnya dia alhamdulillah panjang finnya gondrong banget sih. Dari Jadi bilang lumayan lah. Dari warna bagus juga lah ya. Warna lah alhamdulillah cerah, dominan stabil, dan mata juga merahnya terang. Ini bunganya kayaknya udah full nih. Emang segini bunganya kurang? Masih bisa lebih optimal lagi apa gimana? Kalau untuk bunga kalau udah besar, Ane selama ini udah perhatiin ya dan pernah trial udah nggak bisa nambah sih. Kalau yellow sentarum segini ya? Iya, ya rata-rata segini. Mungkin beberapa yang punya genetik lebih bagus lagi dia bisa sampai bunganya tembus ke bar yang bagian atas. Tembus ke atas. Oke. Iya, makanya bilang ini lumayan. Ini nggak berani bilang ini bagus, ya lumayan aja. Kalau bagus enggaknya ya selera tiap orang beda ya. Nah, tiap orang kan punya selera masing-masing. Mungkin bakal ada yang selera, gua maunya nggak ada bunganya polos gitu. Nah, bisa jadi. juga. Atau yang
pengen bunganya full. Bunga full. Kalau untuk bunga yang full dan yang nggak ada bunganya, Andi punya sampel di Sampit. Ke tank bawahnya dulu nih, mumpung dekat. Nah, ini kalau maru yang apa nih? bawahnya ini Jambi. Ini maru Jambi. Ini Jambi, size udah hampir 70. Cuman hampir, dia belum sampai 70 banget. Untuk yang ini salah satu koleksi Ani yang paling luar biasa sih ini. Ini nggak bisa dipegang pakai tangan, karena kalau tangan masuk sedikit aja dia pasti gigit. Sampai benda lain pun dia gigit. Boleh kita kasih sampel? Sorry. Jadi ini galak ya? Galak banget yang ini. Nah tuh, kita kasih godain pagi ginian aja dia ngejar. Nah tapi untuk kalau dibilang maru galak nih, apa semua maru galak atau tiap individu beda karakter apa gimana? Nah, kalau bahas ke karakter aneh suka karena di sini jenis maru itu bisa dibilang ikan yang karakternya cukup strong. Jadi setiap ikan itu punya karakter beda-beda. Nggak bisa kita punya ikan jenis yang sama, tapi kita berharap ikan kita seperti punya orang, nggak bisa. Ani udah punya beberapa kali yang ada yang karakternya diem aja, jarang berenang, ada yang sangat aktif walaupun ganti-ganti tank. Ada yang bisa dielus? Ada yang bisa dielus, bahkan. dan kalau yang ini dia malah nggak bisa dielus sama sekali. Ini kalau dielus malah ngajak gelut jatuhnya, baku hantam. Orang awam tuh kalau datang mungkin ngelihat antara Yellow Sentarum sama Jambi ini sama nih. Ini apa nih perbedaan-perbedaan yang mencolok? Yang perbedaan mencoloknya satu dari bentuk kepala dia beda, Oh ya tadi udah. base warna beda, sama motif barnya dia beda. Sampai motif bar pun beda ya. Betul, sama tingkat solid di barnya beda. Kalau Jambi umumnya yang kayak gini ya, walaupun ada beberapa Jambi yang punya bar lebih solid, tapi sejauh yang aneh pernah piara umumnya seperti ini. Dari lebar fin sama bunga kira-kira beda juga? Lebar fin Sentarum bisa dibilang panjang, tapi kalau untuk varian yang Sumatera, Riau juga panjang dia. Jambi juga ada beberapa yang panjang. Kalau dari bunga? Dari bunga, Jambi bunganya bisa tembus sampai atas. Kalau dari bahanan bisa perawatan maksimal dan genetiknya memang bagus, dia bisa bagus banget. Untuk Sentarum, dia lebih di taste warna, bunga, sama performnya dia tuh kayaknya lebih wah, karena warnanya cerah banget kalau untuk Sentarum. Oke, jadi genetik sama treatment tadi ngaruh juga ya ke kualitas Ngaruh. bunga dan Untuk treatment, warna. betul, dari pemberian pakan dan perawatan ngaruh banget. Nah tadi kan dibilang ada contoh yang polos, red. Coba yang mana nih? Contoh red yang polos ada di belakang kita. Nah ini salah satu red sampit piaraan aneh yang tipe yang bunganya nggak ada. Dia merah, mentalnya bagus. Nah ini jadi warnanya jauh lebih merah dari yang tadi ya, daripada Yellow Sentarum sama Iya. Jambi, tapi bunganya kalah ya. Betul, kalau yang ini emang aneh sukanya dia karena tipenya simple, hanya merah dan hitam. Jadi bunga itu di sini kita nggak terlalu prioritasin utama. Jadi utamanya dia itu cuma di warna sama bar Apa dan semua mental. sampit begini apa beda-beda juga? Nggak juga, sampit pun ada beberapa yang warnanya orange. Dia tidak cenderung merah, walaupun dulunya sih pertama kali red sampit diketemuin memang dominan merah. Tapi ketika kesini-sininya mulai banyak dan anakannya pun banyak dijual, banyak yang jadinya tidak merah tapi ada yang orange. Malah ada yang bunganya full, bunga sampai atas. Jadi bunganya pun ada yang banyak ya. Ada yang banyak. Ada yang banyak. Ada juga sampelnya di sini salah satunya. Nah, coba sekarang kita lihat yang Nah, kalau sampelnya sampel yang sampit banyak bunganya yang ini. Ini red sampit variannya. tapi dan- kalah merah ya. Ya, warnanya dia tidak merah tapi cenderung kuning dan orange. Tapi bunganya Tapi bunganya alhamdulillah dia bisa dibilang banyak dari bawah sampai atas. untuk harga umumnya nih, Mm-mm. itu sebenarnya lebih mahal yang bunganya banyak atau yang lebih merah? Umumnya. Kalau untuk sekarang yang paling mahal itu adalah yang merah dan bunganya banyak. Oh, jadi Ini realistis aja ya. Kalau untuk bunga banyak dan merah aja sih cenderung biasanya orang-orang lebih suka prioritasin di bunga yang utama. Biasanya karena bunga itu kan
bisa dibilang faktor genetiknya sangat berpengaruh di ikan, dan untuk perawatan numbuh bunganya itu susah gampang ya, nggak segampang kayak kita arwana tinggal di tending jadi dengan suplai pakan pun nggak, untuk bunga agak sulit untuk nembuhin. Nah jadi apa? Oh ya ini berarti nggak dijual ya? Ya alhamdulillah sih Ani pribadi ini untuk galeri pribadi aja, Untuk sama koleksi beberapa aja ya? teman yang mau main, mau belajar buat referensi, kita sih welcome aja. Makanya di sini Ani nggak jual, walaupun sempat ada beberapa penawaran yang harganya Fantastis. lumayan, kayak yang red sampit yang bunganya banyak tadi itu sempat ditawar sama salah satu pemain snakehead yang namanya Besar. Dia sempat nawar harga yang lumayan. Dia Yang ini nih, Iya. bukan ya? Yang barusan. pernah ditawar harga 2 juta dengan statusnya tukar tambah dengan Cana Auranti ukuran besar. Ya pas waktu itu sih kalau nggak salah Kalau kira-kira diduitin itu ya 3 juta lebih lah. Oke, terus yang merah tadi penawaran tertinggi. Yang merah tadi Di angka penawaran berapa? tertinggi sih sempet ada yang nawar 2 juta. Cuman aneh nggak tertarik sama sekali, karena Karena ya emang buat koleksi, piaraan aja, emang koleksi. piaraan aja. Bener, kayak buat pulang kerja ngeliatin mereka pada di sini ya. Nah ini di Itu bawah, sih yang nyenengin. di bawahnya sampit yang berbunga nih. Ini maru apa nih? Ini Maru Borneo. Borneo. Iya, Maru Borneo. Ini sih masuknya Yellow Sentarum, cuman mentalnya baru kita pindahin, jadi belum terlalu bagus dia kondisinya. Belum rekondisi sama tempat. Nah yang ini aja nih, mumpung dia lagi ini apa? Aktif main. Ini maru apa nih? Ini pengamatan Ani kayaknya sih ini Borneo. Ini Borneo ya. Iya. Karena Ani dapat awal juga statusnya tidak ada labelnya. Jadi saat Ani teges-tegesin kayak ini Borneo, cuman ini yang matanya nggak merah. Nah ukuran segini kan masih anakan lah ya, masih juvenil ya. Sekitar berapa? 25 cm. Ini sekitar 25-an. 25 Juvenil. ini belum, umur masih muda banget ya, belum setahun. Masih muda, belum nyampe setahun ini kan. Nah maru Borneo pada umumnya ukuran segini apakah bunganya udah sebanyak ini? Cenderung tidak selalu ya, karena ada beberapa yang bunganya bisa banyak banget dari kecil, ada yang banyak yang tidak. Tapi umumnya sih tidak terlalu banyak kalau masih agak kecil, karena tergantung ke perawatan juga ya. Tapi ada beberapa juga teman dan hobis yang memang mereka lebih expert, mereka bisa memilih ikan dengan genetik yang bagus dan perawatan yang maksimal tuh hasilnya luar biasa. Salah satu teman saya tuh Fajar Hermanto, dia punya Borneo yang bunganya tuh full banget. Di Itu ukuran bagus segini. banget. Di ukuran sebesar ini. Jadi Jadi bunganya dari bawah sampai atas dia dapat semua. Jadi ukuran segini dengan bunga sebanyak ini sebenarnya nggak umum ya? Ya bisa dibilang nggak umum. Nggak umum. Cuman ya memang namanya rezeki sih saya bilang. Saya nggak berani bilang saya bisa treatment bagus ya. Cuman ya emang lagi rezekinya Rezeki saya dapat aja. yang ini. Iya dapat. Yang Harusnya bunganya bunga banyak. sebanyak ini di ukuran berapa umumnya? Biasanya bunga segini emang sudah masuknya bunga tuh biasanya tipis-tipis udah mulai muncul di size 25. Tapi untuk yang ini sih alhamdulillah udah hampir solid. Karena banyak gabus maru yang kecil-kecil itu bunganya banyak, tapi kita perawatannya tidak bagus, warnanya bunganya ngedrop. Jadi untuk bunga sebanyak ini biasanya muncul di ukuran, maksudnya udah sebanyak ini biasanya di ukuran berapa? Biasanya sih dari size 25, emang dari segini 25 ke atas sampai ke 35. Enggak, maksudnya yang bunganya segini harusnya di size 40 atau di 30 udah segini. Oh, umumnya ya biasanya di 35-40. 35-40 untuk bunga ya, yang baru. lebih solid seperti ini. Baru segini. Terus apa lagi nih? Itu bukan maru tuh. Oh, itu bukan maru, itu pleuro. Pleuro. Coba, cuman tadi di sana di sebelah kan nggak ada. Belum Iya, dibahas nih. ini Cana pleuro Talma. Cana pleuro sama ada tankmate-nya Megalodoras. Kalau ini sengaja sih Ani sengaja piara di soliter, karena umumnya pleuro kan dipiara rame-rame, karena dia salah satu jenis snakehead yang aman untuk di tankmate dengan gabus yang lain, atau terutama untuk sejenisnya. Jadi ya Nah, pleuro ini asal mana nih? pleuro asalnya Sumatera sama Kalimantan. Oke, berarti di sini maru dari Sumatera Kalimantan, Betul. pleuro pun juga. Betul. Tadi di sebelah yang bilang cana subtropis kayak Auranti dan lain-lain itu yang impor ya. Iya. Kalau di sini Ani emang mainnya lokal aja.
Nah, tapi ini dia nih yang agak salah di mindset hobis kita. Jadi belum tentu yang lokal kalah sama yang luar. Betul. Kita bisa lihat dari market misalnya Jepang yang nggak punya Cana, dia harus impor Cana dari Indonesia kayak Maru, terus dia harus impor Cana dari India kayak Auranti, Stewati tadi. Nah, kalau kita lihat di Jepang itu harga red Maru yang grade-nya bagus jauh ya di atas Jauh itu. Auranti, bahkan di atas Malah bisa Barca ngelebihin untuk di beberapa jenis kayak Barca, mungkin karena Barca lebih umum di sana. Sedangkan untuk Maru mereka lebih susah dapat, bisa dibilang. Jadi otomatis range pasarnya pun berubah. Iya, jadi belum tentu yang lokal itu kalah bagus atau harganya kalah Betul. sama yang impor. Kalau di sini wajar kalah karena kan cost masuknya ikan impor sendiri lebih mahal dibanding cost yang Emang. lokal. Tapi kalau di luar ya dibalik gitu. Ya bisa dibilang dibalik kalau untuk di luar. Karena Nah. memang sistem pasar emang seperti itu. Terakhir tuh tadi yang di belakang. Nah, ini tadi yang akuariumnya di bawah si sampit yang merah tapi polos, ini jenis Maru apa nih? Atau bukan Maru? Kalau ini masuknya sih yang selama ini kita pelajarin dia Marulius. Marulius ya, Iya, bukan Marulioides. masuknya Marulius. Varian dari Marulius bukan Marulioides. Dan ini yang tipenya dari Kalteng. Dari Kalteng. Karena sejauh ini cuma baru ada 2 lokality dari Marulius yang di Sumatera, maksudnya di Kalimantan. Jadi Kalimantan itu ada yang Kaltara, ada yang di Kalteng. Oh iya, Nah kalau ini yang Kalteng. Marulius sendiri kan masuk nih di jenis list ikan larangan. Iya, Nah, padahal rupanya dia Indonesia juga punya ya. betul. Jadi yang sebenarnya masuk list larangan itu Marulius yang luar ya. Iya, yang dari India yang banyak invasif di daerah Amerika, makanya sampai jadi larangan karena dia sudah sangat invasif di sana sampai jadi ikan yang boleh diburu sampai dipancing atau dipanah sama mereka, malah emang sengaja malah jatuhnya buat sport fishing. Oh ya, tapi ada perbedaan nggak? Ada perbedaan yang Beda di cukup mana tuh? signifikan dari segi panjang badan, sangat beda. Karena untuk Marulius yang dari Thailand sama yang di India, kalau nggak salah yang India yang invasif yang kuning itu, nah itu dia panjang banget, badannya nggak Dibanding nebel. ini juga lebih panjang lagi. Betul, dia lebih ramping lagi dibanding ini. Kalau Nah. ini agak sedikit mirip-mirip Maru model badannya Marulioides. Kalau untuk si Marulius ini. Berarti antara regulasinya harus diubah atau dia jenisnya diubah nih. Oh, Kira-kira beda jenis nggak sama kalau yang aneh India? bilang sih bukan regulasinya diubah juga, mungkin lebih spesifik lagi dalam pengkelasan Si Marulius. si Marulius yang invasif dan yang bukan. Oh, jadi yang dilarang Jadi- yang invasif Betul, itu. jadi lebih spesifik lagi Marulius mana yang dilarang atau jenis ikan mana yang dilarang. Jadi kayak ikan yang Marulius sama-sama Marulius, dia ada beberapa jenis, ada yang dari Thailand, ada yang dari India, tapi harus lebih spesifik. Nah, kira-kira ini jenis tetap Marulius atau tetap variasi atau varian dari Marulius atau sampai beda jenis? Ini sih kalau buat sekarang kita baru berani bilangnya sih varian dari Varian Marulius. ya, varian atau locality dari Iya. Marulius. Karena bentuk badan kurang lebih sama ya. Kalau untuk lebih detailingnya dia lagi kan perlu penelitian lebih lanjut sama buat patenin namanya dia, dan sampai saat ini sih belum, setahu aneh ya. Orang awam juga mungkin lihat dia sama Marulioides kecil juga bedanya agak susah tuh. Betul. Di mana kira-kira? Bedanya nggak banyak. Bedanya kalau di Marulius yang Kalteng ini badannya dia lebih manjang Lebih manjang dibanding Baby Maru. Mm-mm. Nah, badannya lebih ramping. Terus di siripnya dia banyak glitter atau titik-titiknya itu. Itu kayak ciri khasnya dia. Oh ya, ini maksimal ukuran apa sama kayak Maru sekitar 80 cm atau? Wah, kalau ini belum banyak diteliti ya sejujurnya, tapi sejauh ini di beberapa temen yang pernah megang atau pernah sempat miara ataupun beberapa di forum yang pernah masukin, itu datanya sih lebih dari 60. Ada yang punya di atas 60, tapi kalau untuk segede Maru yang 80 cm, Ani belum pernah tahu sih datanya. Tapi yang jenis India bisa lebih gede lagi. Yang India bisa 80 cm lebih karena jatuhnya dia manjang. Tapi dia panjang. Iya, Nah, tapi badannya tidak besar. Jadi kalau dibilang dari terpanjang pertama Toman, kedua yang terpanjang Marulius. Tapi kalau untuk bahas di besar size, pertama Toman, kedua baru Marulioides.
Ya, untuk berat lebih berat Maruliodes ya, Maruliodes di panjang. lebih berat. Jadi misalnya sama-sama panjangnya 40, lebih berat si Maruliodes. Iya, Dia cuma karena panjang. badannya lebih berisi, tebel. Nah, terakhir nih, ini bukan gabus nih, tapi karena dari tadi kelihatan banget. Arwana apa nih? Ini arwana Red Pearl Jardini. Salah satu koleksi aneh yang paling lama di rumah sih ini. Kurang kelihatan lagi itu merahnya. Nah, itu kelihatan. Ini arwana asli mana? Ini asli Papua, Irian. Ini Red Pearl Jardini ya sama aja kayak arwana Irian yang biasa, cuman uniknya dia adalah dia punya batik warna merah. Jadi umumnya arwana Papua umumnya nggak kayak gini, apa gimana? Bentuk badan sama, hanya beda di warna. Karena di beberapa arwana Irian pun ada variannya kayak yang basic warna badannya green, ada yang black, ada yang batiknya kuning. Jadi biasanya batiknya itu nggak sebanyak ini apa gimana? Kalau batik rata-rata memang banyak untuk varian Jardini. Cuman untuk yang batiknya warna merah itu tidak banyak. Oh, jadi dari warna batiknya, tapi yang batiknya banyak, yang lumayan banyak ya. Betul, kalau untuk batiknya banyak, hampir semua Jardini batiknya banyak. Tapi ada nggak kira-kira yang agak polos gitu? Kayak di Maru kan ada. Tapi biasanya sih itu udah jatuhnya kelainan genetik ya, maksudnya more kayak platinum. Enggak, bukan yang itu albino. polos banget, tapi agak polos. Kalau untuk si varian Jardini, untuk yang polos ada juga beberapa. Jadi cenderung badannya dia tuh nggak terlalu terang warnanya, tapi kayak batiknya agak tipis sama warnanya. Oh, jadi batiknya nyamar gitu, nyaru Betul. sama. Terutama untuk di tanknya ngaruh mas. Karena kalau akuarium yang warna putih, cenderung Jardini akan warnanya pucat, dia nggak akan strong warnanya. Jadi sama kayak gabus, sama kayak cana. Betul. Background substrat gitu. Background substrat ngaruh banget. Itu ngaruh. Tinggal. Terus di Maru apalagi nih yang ngaruh selain background dan substrat? Di Maru background sama untuk warna substrat sama ininya dia. ada di airnya juga. Di airnya. Air ada beberapa ikan kalau yang masih baru itu bisa di treatment untuk nyesuaiin air, bisa pakai daun ketapang untuk pertamanya sih, biar ikan nggak kaget-kaget banget, karena daun ketapang kan cukup bagus ya, dia bisa nurunin pH juga. Dan lebih bagus sih kalau saran Ani, kalau dapat ikan baru yang gede, pakainya daun ketapang, jangan ekstra ketapang. Kenapa? Karena ketika daun ketapang banyak di dalam tank, ikan bisa buat jadi tempat dia ngumpet. Jadi bukan fungsi di laurutannya doang ya, tapi Betul. di sosok si Kenyamanan daun ikannya itu. juga, sosok daunnya tuh berguna untuk ikan di dalam tanknya. Menurunkan stres ikan ya. Betul, karena ikan kan dari yang di alamnya tidak ketemu manusia, tiba-tiba di display, dia pasti kaget kalau di prinsip Ani gitu. Jadi kita utamain kenyamanannya ikannya dulu. Nah, lampu nih atau cahaya nih ngaruh nggak nih ke kualitas Maru? Lampu cahaya sejauh ini sih sepertinya tidak terlalu banyak berpengaruh ya. Hanya saja untuk viewing itu ngaruh banget untuk dilihat. Apalagi kalau iklan maksudnya ikannya udah jadi buat display di rumah, itu pemilihan lampu yang tepat bagus banget. Oh, tapi kalau kita gelapin terus atau kita taruh di kolam outdoor sama yang dalam rumah tuh ada perbedaan? Ada cukup sedikit signifikan perbedaannya, apalagi terutama Maru yang dipiara di kolam itu Lagi main tuh. cenderung malah Set aja bagus warnanya. Kalau Kalau Maru pas yang di di kolam, karena mungkin ada sinar matahari kan bagus banget untuk pertumbuhan ikan. Jadi sinar matahari bukan cuma arwana doang yang ngaruh. Betul. Jadi ke gabus terutama Maru itu ngaruh juga ya. Malah bisa dibilang hampir semua ikan kan, di beberapa Hampir semua teman ikan. pun yang ada yang main siklit dia naruh outdoor, kena sinar matahari pagi itu bagus banget warnanya. Karena memang sinar matahari kan memang bagus sih untuk di kulit dan warna kan. Oke, berarti kita udah lihat tadi contoh-contoh bukan jenis ya, varian atau locality dari Channa Maruliodes atau Emperor Snakehead. Di sini yang belum ada mungkin Riau ya. Riau dulu sempat punya, cuman sekarang udah dioper ke temen yang di Tanah Kusir, si Mas Randy. Oh, jadi Riau yang belum sempat kita. Oke, sampai di sini aja liputan soal Maru kali ini. Yuk. Oke. Jangan Thank you, lupa speaker, ya. subscribe, nonton dan like dan komen di channel Indo Wildlife. Sudah, Pak.